Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang memenuhi tugas sejarah perkembangan Islam. Saya mengambil cerita tentang anak-anak Nabi. Sebelum itu saya punya lagunya loh. Ayo kita bernyanyi bersama. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Pernikahan Muhammad dan Khadijah dilengkapi dengan kehadiran putra dan putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun kedua putra mereka yaitu Qasim dan Abdullah meninggal di usia yang masih balita Bunda. Dan Bunda Khadijah adalah sosok istri yang sempurna. Beliau adalah wanita yang setia mendampingi suaminya, penuh kasih sayang, dan juga subur dalam keturunan selama 15 tahun pernikahan. Bersama Nabi Muhammad, Bunda Khadijah melahirkan putra dan putri yang solih dan solihah. Anak-anak pertama bernama Qasim bin Muhammad, lahir sebelum peristiwa kenabian dan bisa terasa bahagia menyelimuti jajah Muhammad atas kelahiran anak pertama. Apalagi istrinya melahirkan seorang putra yang merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Tidak berlangsung lama, Qasim meninggal saat usianya 2 tahun. Lalu Qasim dimakamkan di pemakaman Jannatul Mu'alla di kota Mekah. Ketika Muhammad berusia 30 tahun, Bunda Khadijah melahirkan anak kedua, seorang putri yang diberi nama Zainab binti Muhammad. Zainab lahir 10 tahun sebelum peristiwa kenabian. Anak ketiga lahir 3 tahun kemudian, seorang putri juga yang dinamai Ruqayyah binti Muhammad. Ia dilahirkan 7 tahun sebelum kenabian. Berselang setahun kemudian, Bunda Khadijah melahirkan seorang putri lagi, diberi nama Ummu Kulsum binti Muhammad. Ia dilahirkan 6 tahun sebelum peristiwa kenabian. Setahun berikutnya, Bunda Khadijah melahirkan seorang putri yang diberi emas, Fatimah binti Muhammad. Fatimah lahir 5 tahun sebelum peristiwa kenabian. Muhammad SAW pada saat Zainab berusia 9 tahun, ia dilamar oleh anak Bibi Hala binti Khuwailid. Keduanya dinikahkan atas persetujuan kedua pihak keluarga besar suami Zainab. Bernama Abu Al-As bin Rabi. Hidup seperti Zainab, menikah dengan sepupunya sendiri. Suami Zainab, Abu Al-As, merupakan pedagang yang jujur dan berpotensi menjadi pengusaha sukses. Namun sayangnya sehari-hari ia menyembah berhala, sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahkan dengan anak-anak dari Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Abu Lahab. Khutbah menikahi Ruqayyah dan Utaibah menikahi Ummu Kulsum menginjak usia 40 tahun. Muhammad menjadi nabi dan menerima ini pertama di Gua Hira. Perintah pertamanya adalah untuk menyebarkan agama Islam. Pada awal masa dakwah Rasulullah, melakukannya secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat, baru kemudian secara terang-terangan. Namun mendapat banyak penolakan dari banyak pihak.
Apalagi Abu Lahab, pamannya sendiri, menentang keras dakwah Rasulullah di awal masa kenabian. Bunda Khadijah melahirkan lagi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Abdullah dikenal juga dengan julukan atau Hils yang artinya bersih atau Yib yang berarti bayi. Namun sayangnya Allah Subhanahu wa taala menjemput Abdullah di usia 18 tahun. Menjemput Abdullah di usia 18 bulan. Rasa kesedihan menusuk hati Rasulullah. Karena tiba-tiba muncul perasaan yang sama ketika kehilangan Qasim, putra pertamanya. Berita tentang kematian Abdullah, putra Muhammad, menyebar ke penjuru kota Mekah. Hai orang-orang membenci Rasulullah semakin mengejek. Orang-orang yang membenci Rasulullah semakin mengejek. Beliau adalah salah satunya Asfin, Wakil, dan Lahab. Biarkan saja hormat dia lelaki yang terputus tidak punya keturunan. Apabila diamati, maka terputuslah sebutannya tadi malam. Muhammad terputus keturunannya. Namun ejekan mereka dibantah oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus, dan dimaksud terputus adalah terputus dari nikmat Allah. Rasulullah pantas bersedih kehilangan putra untuk kedua kalinya. Namun beliau tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Lagi pula sekarang ada 4 orang anak perempuan solihah yang menjadi penyejuk mata, penghibur hatinya, apalagi Fatimah si bungsu. Sedangkan lucu-lucunya lainnya dengan pemikiran masyarakat jahiliyah yang menganggap bahwa memiliki anak perempuan adalah sebuah aib. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Bunda Khadijah yang menyadari bahwa suaminya merasa terpukul atas kematian Abdullah segera menghibur Rasulullah dengan setia dan sabar. Wahai suamiku, jangan terlalu bersedih dengan kepergian putra kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan takdir untuknya. Mari kita berdoa untuk kedua putra kita. Terima kasih telah mengingatkanku, hai istriku. Selama Rasulullah menyebar agama Islam, terjadi banyak hal tidak mengenakan terhadap putri-putrinya. Terlebih lagi hanya sedikit orang yang mau menerima dakwah beliau. Suami dari Zainab yaitu Abu Al-As belum bersedia untuk meninggalkan kebiasaannya menyembah berhala. Maka Zainab terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati suaminya untuk masuk Islam. Bahkan Ummu Jamil Kristi dari Abu Lahab menyuruh Abu Al-As untuk menceraikan Zainab. Sudahlah Abu Al-As, ceraikan saja itu. Lagi pula dia lebih memilih agama ayahnya dibanding ikut bersamamu. Aku tidak akan menceraikan Zainab karena aku masih mencintainya. Hal serupa terjadi pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mertua mereka, Ummu Jamil, sering memarahi menantunya, mengejek Rasulullah secara terang-terangan. Hal itu tidak dikarenakan kesalahan Ummu Jamil terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad, keponakannya sendiri. Abu Lahab juga mengancam anak-anaknya agar segera menceraikan istri-istri mereka. Wahai anak-anakku tersayang, tahukah kalian bahwa Muhammad telah menghina aku dan ibumu di hadapan banyak orang? Sebelum kalian menceraikan istri-istri kalian, jangan berani-beraninya datang menemuiku. Semuanya akhirnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum bercerai dengan suami-suami mereka dan mengikuti ajaran Rasulullah. Wahai ibunda, kami berdua diusir dari rumah suami-suami kami. Mereka terpaksa menceraikan kami. Atas kami berdua, mereka terpaksa menceraikan kami atas perintah ayah dan ibu mertua. Ya Allah, maafkan kami tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka mengejek ayah dan ajaran Islam kami. Sungguh menyesal. Kemarilah putri-putriku sayang,
Bunda Khadijah memeluk kedua putrinya dengan hati yang hancur. Rasulullah yang melihat hal itu ikut merasakan kesedihan yang dialami putri-putrinya dan mendoakan agar mereka diberi jodoh pengganti yang lebih baik. Demikianlah sepenggal kisah putri dan putra Nabi Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah untuk mengangkat derajat perempuan seperti menghapus tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup karena kehadirannya dianggap aib kedua, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Keduanya adalah amanah bagi orang tua yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi sebagai orang tua hendaknya adil dalam memberikan kasih sayang. Begitu cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.